Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi sama aku, Safa, di sesi Deep Talk seputar Islam. Nah, di episode hari ini aku bakal ngebahas topik yang udah banyak banget kalian request. Dan emang topik ini tuh bakal sangat familiar banget sama kita, karena di luar sana itu banyak kejahatan maupun hal-hal yang gak baik yang terjadi dari topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebenarnya apa sih topik kita hari ini? Jadi topik kita hari ini adalah minuman keras. Tapi sebelum itu aku mengundang salah satu teman aku yang mungkin bisa kalian temui juga di media sosial karena dia emang cukup aktif dalam berdakwah. Jadi mari aja kita sambut Kak Sakina. Assalamualaikum, halo Kak Sakina. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah aku baik. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi Kak Sakina, ini kita bakal ngebahas seputar minuman keras. Tapi sebelum itu boleh dong perkenalan diri dulu dahulu. Oh iya boleh. Perkenalkan, nama aku Sakina Sasabi, biasa dipanggil Sakina. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang minuman keras. Yang mana pada saat ini tuh, apalagi zaman sekarang ya Kak, zaman sekarang tuh bakal banyak banget orang-orang tuh yang bahkan gak bisa lepas dari yang namanya minuman keras. Nah, kalau menurut pandangan Kakak sendiri nih, gimana sih orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras itu? Oke. Aku juga sering banget sih ngeliat kasus-kasus kayak gitu. Iya, karena emang udah marak banget ya. Iya benar banget. Yang jelas aku ngeliatnya miris banget sih. Terlebih lagi kalau misalkan yang ngelakuinnya tuh emang orang Islam. Betul. Kayak udah jelas-jelas hukumnya, Allah itu udah negasin di Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi bahwa emang minum khamr itu haram. Dan ya emang kayak aku juga kadang mikir apa sih yang ngeberanin mereka gitu buat minum-minuman kayak gitu, apa motivasi mereka gitu. Dan mungkin kebanyakan dari mereka itu bilang kalau minum-minuman khamr kayak gitu tuh bisa apa ya, bisa nyenengin diri mereka lah, bisa ngelupain masalah mereka di dunia gitu. Tapi kalau misalkan kita berpikir lebih dalam, kalau misalkan kita berpikir lebih positif, kayak kita pasti banyak banget bisa ngelakuin hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kesenangan sementara gitu. Dan nantinya bakal berdampak buruk banget buat kesehatan kita, dan dari segi agamanya masing-masing juga pasti punya mudaratnya masing-masing kan gitu. Terus tapi ya balik lagi sih ke dirinya masing-masing gitu. Seberapa kenal mereka sama Allah dan seberapa takut sih mereka sama Allah gitu. Karena kalau misalkan mereka tahu sekeras apa siksaan di neraka dan seberapa kejam sih siksaan Allah di akhirat nanti gitu, mereka pasti nggak akan pernah berani buat ngelakuin kayak gini sih kalau Benar sih, benar. Dan karena kalau misalkan emang hati kita itu udah terpaut banget ya sama Allah, kita bakal mikir kalau misalkan ngelakuin sesuatu kayak Allah bakal marah nggak ya, Allah suka nggak ya membuat kayak gini gitu. Dan kalau kita udah berpikir seperti itu, pasti bakal banyak pertanyaan di pikiran mereka kayak, oh yaudah Allah nggak suka kayak gini, berarti aku nggak boleh ngelakuin kayak gini gitu. Dan menurut aku juga buat apa sih gitu kan kita ngorbanin apa ya, kenikmatan akhirat kita yang jelas-jelas tuh infinity banget ya, dibanding kenikmatan kita di dunia gitu. Jadi dan kalaupun emang orang banyak yang bilang nggak tahu tentang hukum kayak gini, menurutku itu agak mustahil sih. Iya sih, karena kan sekarang teknologi itu udah canggih ya, kita bisa lebih cepet buat ngambil. Bener banget Kak, iya. Jadi menurutku itu agak mustahil. Jadi pada intinya tuh semua hal bergantung dari diri kita sendiri kan ya bener Kak? banget, bener banget. Terus juga ya Kak, kan zaman sekarang tuh kita nemuin orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras tidak cuma dari kalangan orang-orang dewasa aja Kak. Soalnya ternyata untuk kalangan anak-anak muda kayak kita nih, anak-anak SMP, SMA, bahkan yang belum cukup umur tuh udah ada yang mulai menyentuh alkohol. Nah, menurut Kakak tuh kenapa hal itu bisa terjadi gitu loh Kak? Apa sih yang sebenarnya terjadi pada generasi muda kita ini? Mungkin bisa dilihat dari faktor keluarganya ya. Oh iya. Karena kan anak kecil itu cenderung melihat apa yang melakukan apa yang emang mereka lihat gitu. Kayak mungkin orang tuanya emang suka kayak gitu kan. Dan ya seharusnya kita bisa lebih mengerti sih orang tuanya ataupun teman-temannya tuh bisa lebih mengerti lagi, bisa ngertiin dia gitu. Seharusnya menampilkan yang baik-baik aja bagi dia. Karena memang kalau untuk anak-anak seperti kita mungkin masih punya pemikiran, perasaan yang labil gitu kayak Kak. Jadi butuh lingkungan tuh yang juga suportif. Karena apapun lingkungannya pasti untuk anak muda yang masih labil gitu pasti bakal cepet banget dia kepribadian terbentuk kan karena lingkungannya itu.
Nah, oke Kak. Jadi di sini aku punya video tentang bagaimana sih alkohol itu bisa mengubah hidup kita. Cobain deh, sumpah ini mantep banget baru ya. Harganya juga lumayan murah cuy. Enak nih. Mantep kan masa? Udah tuh. Kenapa lu? Aku habis diputusin. Apaan sih gitu doang dibikin ribet. Nih itu doang. Cobain. Apa ini? Minum ini, semua kesedihan langsung hilang. Masalah langsung selesai. Oh iya. Cobain aja deh. Cobain dulu, seteguk aja deh minimal. Enak tau. Bikin rokok dah. Nih, gue sedih banget. Ini enak banget. Nyesel kalau nggak nyobain. Gue sedih banget, pacar gue. Padahal kita udah sama-sama dari bareng. Jangan sedih lagi, please. Ini udah. Abisin. Buat kamu aja. Buat kamu aja. Aduh, pusing. Hah, kenapa lo? Kenapa? Nggak tahu, kepala gue pusing banget. Aduh. Pik. Pik. Jangan pelan-pelan. Gitu lah. Pik, bangun Pik. Woi, Gimana sih masih gitu dong, udah mabuk. lemah lu. Lagi nih doang. Bangun. Ih, bangun. Ngeribetin. Nah, itu tadi video tentang bagaimana alkohol itu bisa merubah dan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Nah, Kak, dari video yang tadi kita tonton nih, itu kan kita bisa menemukan banyak banget kan pengaruh dan dampak buruknya untuk orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras itu. Nah, Kakak nih punya tips gak sih gimana cara agar kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal kayak minuman-minuman keras ini? Kalau menurut aku pribadi itu tergantung sama dirinya sendiri sih, karena kalau misalkan orang mau ngomong A sampai Z, mau nasihatin dia tentang kalau itu bahaya, kalau misalkan emang dari diri dia juga gak bisa ngingkarin, ya bakal susah buat merubah gitu, bakal susah buat mencegah gitu. Jadi intinya dimulai dari diri sendiri. Berbanyak istighfar mungkin, berbanyak deketin sama Allah, karena kan kita tahu bahwa ibadah itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar kan pasti. Nah, jadi insya Allah kalau misalkan kita udah deket sama Allah, kita bertaat sama Allah, insya Allah pasti bakal dilindungi lah sama Allah dari perbuatan kemaksiatan kayak gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari aku nih Kak. Gimana sih pesan Kakak untuk teman-teman kita di luar sana, anak-anak muda di luar sana, agar bisa tetap on track dalam jalannya dan gak mudah terpengaruh dalam berbagai kebiasaan-kebiasaan negatif di luar ya? Oke, sekali lagi aku bilang, tetap jadi diri sendiri, tetap punya pendirian yang teguh. Kalian harus punya positive vibe masing-masing gitu, harus punya pendirian yang teguh supaya kita bisa melihat mau kemana kita, arah kemana kita menuju gitu, tujuan hidup kita gitu. Banyak ibadah. Betul. Oke, jadi teman-teman semua, berikut tadi adalah pesan dari Kak Sakina. Sebagai generasi muda, kita memang harus banget memanfaatkan masa-masa muda kita pada saat ini, karena apa yang kita lakukan sekarang pasti akan sangat berpengaruh pada masa tua kita nanti. Jadi itu baik, terima kasih Kak Sakina atas sharing-sharingnya hari ini. Ya, terima kasih juga sudah mengundang. Alhamdulillah, aku bersyukur banget loh Kak bisa mengundang Kakak ke sini. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton podcast hari ini. Semoga apa yang telah kami berdua sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye bye. Terima kasih.